atas wafatnya Bapak Haji Jamaluddin bin Rahim Kuris. Sekaligus kami juga turut mendoakan agar almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, segenap jamaah takziah. Jadi mudah-mudahan alamat beliau almarhum wafat kemarin dikarenakan sakit. Orang yang sakit dan tidak sembuh sakitnya hingga ajalnya, maka sakitnya menjadi kafarat alias penghapus dosa-dosanya. Mudah-mudahan beliau diwafatkan kemarin tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin. Bahkan kalaupun bapak-bapak rasa khawatir seandainya dalam keadaan sakit, maka bacalah la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu. Dan yang keempat, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Man qalaha fi maradihi, barang siapa yang membaca kalimat ini saat dia sedang sakit, thumma mata, ternyata sakit itu adalah sakit yang terakhir, menghantarkannya kepada kematian, lam tat'amhun nar, maka dijamin dia tidak akan dimakan oleh api neraka. Makanya bapak-bapak kalau sedang sakit baca nih kalimat, takut itu sakit yang terakhir. Mudah-mudahan sekali lagi setiap kaum muslimin yang dikasih sakit kemudian meninggal dunia, dosanya Allah hapuskan. Karena jangankan sakit yang parah Bapak Ibu, pening pala saja, sakit kepala nih, menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kita ini kalau bisa 40 hari sekali sakit pala, antem aja sama bodrek, sikat sama paramek, menghapuskan dosa 40 hari 40 malam, apalagi lebih dari itu. Baik, pada kesempatan malam hari ini, di malam ke-7 meninggalnya Bapak Haji Jamaluddin, ada beberapa pesan penting yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, bahwasanya kita yang masih hidup ini bisa menolong orang yang wafat meninggal dunia dengan cara mendoakannya. Disebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaih, beliau tinggal di samping kubur, waqala, lantas bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini, wasalu lahu tatbit, dan mintakan juga, doakan juga untuknya kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 3221, dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Yang intinya Nabi perintahkan, kalau ada orang mati baru dikubur,
Doakan. Karena si ahli kubur itu sedang diinterogasi malaikat. Dan doa kita yang ditinggalkan ini membantunya agar mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Nah, makanya hadis ini dikonfirmasi oleh Imam Taus rahimahullah. Siapa itu Imam Taus? Beliau ini ulama tabi'in. Jadi hidup bersama sahabat. Semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Bahkan riwayat ini kata Imam Ahmad bin Hambal riwayatnya sahih. Imam Taus berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati ditanya, diinterogasi di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Makanya kita ini berdoa 7 hari Bapak Ibu. Karena si ahli kubur itu diinterogasi, ditanya 7 hari 7 malam. Fakanu yastahibbuna ayyut ama tilka ayyam. Yustahibbuna ayyut ama anhum tilka ayyam. Maka disunahkan kata Imam Taus agar keluarga yang ditinggalkan sedekah makanan selama hari-hari itu. Makanya inilah latar belakangnya Pak. Kok orang Indonesia itu kalau ada doa kematian pakai makanan, pakai besek. Ini latar belakangnya. Karena belakangan di Bandar Lampung ini ada yang mengharamkan besek. Saya pernah ceramah di suatu tempat ya di Bandar Lampung, nggak usah disebut. Begitu bubaran ceramah Pak, ternyata beseknya separuh ditinggal di kursi masing-masing. Ternyata warga di sana banyak yang mengharamkan besek. Begitu saya lihat masih tinggal di kursi masing-masing, saya langsung ngelus dada. Alhamdulillah. Sisanya masih banyak banget. Makanya bapak-bapak nanti umpama nih, kira-kira loh Pak, nebak-nebak ini. Umpama nanti dapat besek dan bapak-bapak mengharamkannya, tinggal besek di kursi masing-masing. Biar saya yang ngangkutin pulang. Muat Pak mobil saya itu. Mau tak bawa ke rumah tahfiz ke santri-santri saya. Santri-santri saya itu binaan Bude Sri Asih Hadi juga Bude Pur ya Pak. Saya ini baru tahu kalau Bude Pur ini termasuk ipar saya. Jadi Ayu dari iparnya istri saya. Jadi saya manggilnya Mas sama Mbak, sama Pak Depur sama Bude Sri Asih Hadi. Manggilnya sedemikian rupa. Kita punya binaan rumah tahfiz. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Latar belakang mengapa kita ada sedekahan makanan malam ini, ada kue. Apa merek kuenya itu Pak? Naz ya. Silakan dimakan dulu silakan. Bahkan di dalamnya ada buah, ada anggur, ada salak. Di situ nggak ada kan? Makanya jangan di luar. Kalau di dalam ada buahnya, ada anggur, salak, jeruk dan lain sebagainya. Sedekahan ini sebetulnya sangat manfaat buat ahli kubur tersebut. Karena disunahkan yastahibbuna ayut ama anhum tilka ayyam, disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama 7 hari itu. Karena sedekah itu sangat bermanfaat buat yang wafat meninggal dunia. Jadi abaikan saja yang ngomong haram, abaikan saja yang ngomong bid'ah. Nah, sekarang kita mau konfirmasi dulu ke hadis sahih lainnya. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsaha walam tus. Wahai Rasulullah, ibuku mati. Kemarin waktu mati enggak ada pesannya, enggak ada wasiatnya, enggak ada omongan. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, kata dia. Seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Iya juga ya Pak. Orang mati itu Bapak Ibu,
Seandainya masih bisa WA, japri dia. Pesan sama keluarga yang ditinggalkan, minta sedekah. Seandainya masih bisa. Seandainya masih bisa ngomong, yang dia inginkan tidak yang lain, sedekah. Maka dia bertanya, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha. Saya tanya ya Rasul, kata dia, apakah ibuku dapat manfaatnya bila aku sedekah pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Iya, sedekahlah atas nama ibu. Dalam matan yang lainnya, apalah ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah pahalanya nyampe ke ibu saya kalau saya kirimkan? Kadang-kadang orang ngejek kita ya Pak, kita ngomong ngirim Fatihah, ngirim pahala. Apa ejekan mereka? Ngirimnya pakai apa? Tiki apa JNEE, ngejek dia Pak. Seakan-akan kita ini bikin-bikin istilah itu. Padahal jelas itu dalam hadis sahih. Hadis yang saya bacakan ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 1388. Sahih Muslim 1004, sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 ini. Lalu siapa sahabat yang bertanya ini? Sahabat yang bertanya ini namanya Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia nanya lagi sama Rasul, ayu sedekati afdol ya Rasul? Memangnya apa sedekah yang utama ya Rasul? Saqyul ma, kata Nabi, bagikan air minum. Makanya enggak ketang air minum, bagiin. Beli air mineral, kan udah modern, praktis. Ada yang protes, Ustadz, enggak kebeli air mineral, ya sudah air sumur, direbus. Kalau bisa tambahin yang hitam-hitam sama yang agak manis dikit. Ustadz, gas lagi habis, gula enggak punya, kopi enggak ada, kayu bakar basah, jadi enggak bisa ngerebus air, ya sudah air sumur. Enggak direbus enggak apa-apa, tuang di teko, bagiin di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti banyak yang enggak mau minum soalnya Pak, takut anyang-anyangan. Apa kata Sa'ad? Ya kalau cuman air minum sanggup ya Rasul. Lebih dari air minum apa? Fa'it'amut ta'am, hidangkan makanan. Makanya dulu orang Palembang ngidang, orang Lampung ngidang Bapak Ibu. Tapi sekarang praktis ikut orang Jawa, besekan. Karena kalau besekan yang di rumah juga bisa makan soalnya. Apalagi masa pandemi kayak sekarang ini. Itu sunnah. Nabi lakukan itu. Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Kan biasanya orang Lampung dulu itu kalau orang tua meninggal, yai, nyai, sidi, siti, akas, tombay. Atau apa kita nyebutnya? Meninggal dunia, nyembelih kebo, nyembelih sapi, nyembelih kambing. Mulai itu orang mengharam-haramkannya. Katanya Nabi nggak pernah mengamalkannya. Oke, kita cross check. Aisyah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dabaha syata, Nabi nyembelih seekor kambing gede banget. Fayaqul, lantas beliau bersabda, fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi sedekahan kambing itu Pak atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Bagiin ke tetangga, bagiin ke kerabat. Sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sahih Muslim nomor hadis 4464. Jadi silahkan saja. Sebetulnya begini, tak luruskan. Yang nggak boleh itu begini, maksa. Gara-gara tahlilan rumah disita Bank BRI. Ngapa disita BRI? Pembiayaan buat tahlilan. Masya Allah. Jangan guys. Umpama ya Pak, jadi anggunkan. Gara-gara tahlilan utang ke rentenir, umpama. Gara-gara tahlilan anak yatim kelaparan, gak keduman lagi, misalnya. Itu yang gak boleh. Lagi pula sekarang enak, sudah ada antisipasinya. Apa antisipasinya? Punya rukun kematian. Nah itulah gunanya rukun kematian. Kalau yang mati ini orang gak mampu, sudah gak usah neko-neko. Pakai saja uang rukun kematian, beli air minum jadilah.
Makanya bapak-bapak kalau ditarik iuran rukun kematian nyetor ge. Ini orang sudah capek keliling, bukannya nyetor malah protes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta sama Allah nanti Israel yang eksekusi. Itu gunanya. Tambah lagi ada uang sumbangan. Budaya kita pakai baskom, dikasih taplak meja. Kalau zaman bapak saya dulu meninggal Pak, pakai baskom isi beras, nenteng ayam kampung. Di kampung saya nggak level ayam potong mah, ayam kampung. Bapak saya meninggal penuh kandang ayam. Ya silahkan, menurut budaya kita masing-masing. Jadi kalau nggak mampu nggak apa-apa, tapi kalau mampu kaya ingin sedekah ya nggak masalah. Saya pernah ceramah di Pahoman yang meninggal mantan bupati. Semua yang takziah dikasih besek double, dua-dua. Yang takziah doang, yang mimpin tahlil 3, yang mimpin doa 4, yang ceramah 5. Subhanallah. Ini benar itu Pak. Saking banyaknya besek. Yang takziah begitu banyak, mantan bupati. Dikasih terjemah Majmu' Syarif yang tebel itu. Bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah. Ibu-ibu yang takziah dikasih telekung sama kerudung. Begitu ngantri pulang, semua yang datang takziah diamplopin. Saya langsung ngebatin. Yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga ya Pak ya. Lo ngapa ya, terserah kan dia mampu, orang kaya mantan bupati dan belum pernah ditangkap KPK. Kalau udah disikat KPK ya banyak yang disita lah. Mungkin gak bisa lagi kayak gitu modelnya. Artinya memang silahkan, itu diniatkan sedekah. Bahkan begini, ada matan dalam kitab Sahih Muslim ini, sahabat nanya, sedekah buat bapaknya yang sudah meninggal dunia, apa yukaffir anhu in tasaddaqtu anhu. Pertanyaannya begini, ya Rasul, apakah dosa bapakku bisa dihapuskan, dosanya diampuni kalau aku anaknya inisiatif sedekah atas nama beliau? Jawab Nabi, na'am, iya, sedekahmu bisa menghapuskan dosa bapakmu. Subhanallah. Makanya mudah-mudahan sedekah ikhlas dari keluarga Ahlu Musibah malam ini Pak, kita niatkan mudah-mudahan menghapus semua dosa Bapak Jamaluddin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Di hadis yang berikutnya diriwayatkan dari Ammar bin As radhiyallahu an. Ini kira-kira lanjut nggak ceramahnya ini? Ya tanggunglah. Lanjut ya Pak ya. Baik, dari Ammar bin As. Ammar bin As itu siapa? Sahabat Nabi, mantan gubernur Mesir. Jadi menjelang ajal beliau berwasiat. Itulah enaknya orang Islam itu. Ajal itu kan sudah pasti. Cuman kapan waktunya wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Cuman kita ini orang muslim Allah kasih tandanya Bapak Ibu. Tinggal siap-siap saja. Saya ambil contoh saja. 3 hari menjelang ajal rezeki dicabut. Orang yang rezekinya sudah dicabut, lidahnya baal, kayak orang kena COVID ya Pak ya. Ngerasa apapun nggak ada, jeruk nggak berasa, minum pun nggak berasa segar. Gimana, sudah minum belum? Masih ada rasanya nggak Pak? Masih segar ya, panjang umur. Seandainya nggak berasa segar lagi, siap-siap 3 hari lagi itu. Makan sudah tidak berasa, minum pun sudah tidak berasa, bahkan kadang-kadang infus pun nggak bisa masuk lagi. Itu alamat mati. Paling lama umurnya 3 hari. Fisik berubah. Apa perubahan di fisiknya? Telapak kakinya melengkung. Orang telapak kaki sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung, siap-siap. Termasuk tulang belakang Pak. Orang yang sudah mau mati tulang belakangnya lepek. Kita kan tulang belakang itu tegak melengkung, sehingganya gagah. Tapi orang yang sudah mau mati lepek. Kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender ya Pak. Terutama yang sudah miring-miring itu. Jangan-jangan gak lama lagi. Ini alamat mati.
Makanya Amr bin As menjelang ajal beliau berwasiat, idza dafantumuni, kalau kalian semua menguburkan saya, faaqimu haula qabri, tunggulah di sekeliling kuburan saya, jangan langsung pulang. Qadra matun haru jazurun, sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban. 1 jam 2 jam kurang atau lebih. Orang bertanya, ngapain? Doakan saya. Orang bertanya, apa manfaatnya? Hatta asta'nisa bikum, sehingganya aku merasa tentram dengan kehadiran kalian semua, dan aku mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Hadis ini sahih Muslim nomor 161. Maka berdasarkan hadis ini kemudian muncul fatwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu say'um minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana, disunnahkan hendaknya di samping kubur itu bacakan surat atau ayat dari Al-Qur'an, dan apabila dihatamkan Al-Qur'an semuanya itu lebih baik lagi. Makanya ulama 4 mazhab Bapak Ibu sepakat sunnah membaca Al-Qur'an di kuburan. 4 mazhab. 3 mazhab mengatakan, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali alias Ahmad bin Hambal berfatwa yantafi'u bih, baca Quran itu manfaatnya nyampe untuk orang mati. 1 mazhab mengatakan Imam Malik la tasilu ilaih, enggak nyampe pahalanya. Tapi enggak bid'ah, lakinnahu hasan, tetapi bagus membaca Quran untuk orang mati itu. Mutawassilan ilallahi bitilkat tilawah, gunanya untuk bertawasul kepada Allah dengan bacaan Al-Quran tersebut. Saya yakinkan sama bapak-bapak, tidak ada satupun ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bid'ah membaca Quran di kubur atau membaca Quran buat orang mati. Yang ngomong bid'ah itu orang zaman sekarang. Kadang-kadang belajar agama juga mak jelas. Kalau kita ditanya, lu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Jangan sampai sedemikian rupa. Makanya hati-hati anak-anak mondok, Pak. Jangan sampai mondok di tempat yang kayak gitu. Salim tangan orang tua haram, hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Jangan ketipu. Memang Pak, aliran-aliran yang keras kayak gitu tuh Nabi sudah katakan, laisa qiraatukum ila qiraatihim bisai, enggak ada apa-apanya bacaan Al-Qur'an kalian kalau dibandingkan dengan mereka. Mereka tuh fasih membaca Al-Qur'an, rajin baca Al-Qur'an kata Nabi. Gayanya mungkin kayak hafal Al-Quran, tapi la yujawizu imanahum hanajirahum, iman mereka tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Makanya Nabi mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ini materi sisipan saya ini Pak. Nabi enggak pernah ceramah sekeras itu, bersabda sekeras itu. Saya aja bacanya enggak enak, anjing-anjing neraka. Mestinya kita halusin ya, kiri-kiri neraka misalnya. Jangan anjing ya. Karena ngapa? Nabi saking kerasnya. Siapa yang ditunjuk Nabi? Umatku kata Nabi, sayakhruju qaumun min ummati, sekelompok orang di antara umatku kata Nabi, dia tampak fasih membaca Al-Qur'an, dia tampak pakar Al-Qur'an, tetapi dia merasa dirinya paling benar, mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Khawarij, termasuk teroris. Bulan yang lalu kan ada pengungkapan Densus 88. Teroris membiayai aksi terorismenya pakai yayasan Abdurrahman bin Auf, mengatasnamakan santunan untuk anak yang hafal Quran. Subhanallah. Hati-hati makanya. Ngaji itu masukin ke pondok, ke rumah tahfiz, harus lihat siapa kiainya, siapa gurunya, yang harus bersanad, jangan sembarangan. Karena begini Pak,
Khawarid itu penampilannya kadang-kadang luar biasa. Dia hafal Quran. Dushimain baina ainai, hitam di jidatnya, di antara kedua matanya. Tapi maaf ya Pak, kalau ada yang jidatnya hitam jangan dituduh teroris, bukan itu maksud saya. Artinya saking rajinnya dia sujud, tapi dia punya ideologi yang salah. Bukan Qurannya yang salah, bukan sholatnya yang salah, bukan jidat hitamnya yang salah keyakinannya. Dia merasa dirinya paling benar. Mudah betul mengkafirkan orang, mudah betul membid'ahkan orang. Makanya kita hidup ini ambil satu pedoman, jangan mudah menyalahkan orang lain. Sederhana saja Pak, kita ini nggak mungkin satu pendapat, betul nggak kira-kira? Biarkan beda pendapat. Yang mau baca Yasin buat orang mati silahkan, ada dalilnya. Yang nggak mau baca Yasin buat orang mati yang nggak apa-apa, memang nggak wajib ini. Yang penting kita nggak saling menyalahkan. Ya kayak hidup bertetangga lah. Jangan ngopeni rumah tangga orang, urusin saja rumah tangga kita sendiri. Makanya muncul pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira Pak? Rumus hidup kan begitu sebetulnya. Yang penting kita tidak saling menyalahkan. Baik, saya pernah ditanya Ustadz, ngapa sih mesti baca Yasin buat orang mati? Ini tak ajarin cara menjawabnya ini. Baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang menyangkal, dia nyangkal Nabi. Kalau orang membid'ahkan, berarti dia membid'ahkan nabinya sendiri. Nabi bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban. Ini bagi kita yang mengamalkan. Yang nggak mau mengamalkan, los, terserah dia. Itu amalan masing-masing. Jadi segmen pertama yang hendak saya sampaikan perkara ini, bahwasanya kita bisa menolong orang yang wafat meninggal dunia. Jadi buat putra dan putri-putri almarhum, doakan selalu papahnya. Bacakan Al-Quran, bacakan Yasin, yakin percayalah sampai kepada yang wafat meninggal dunia. Bahkan kalau malas betul ya Pak, Fatihah jadilah. Siapa nama si bujang? Farhan, masih bujang ya? Oh ya, ganteng gagah ya. Oh, subhanallah. Mudah-mudahan dapat istrinya cantik nantinya. Solehah yang jelas ya. Buat Farhan, malas betul misalnya membaca Yasin karena dalam tugas misalnya, dalam pekerjaan, Fatihah jadilah kita baca. Jangan tidak sama sekali. Mengapa Al-Fatihah jadilah? Karena Nabi bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at salahu. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Makanya Al-Fatihah dibacakan buat orang mati bagus, dibacakan buat orang sakit bagus, dibacakan buat yang sedang naik haji umroh bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang tugas bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang kuliah jauh bagus. Takut dia pacaran, takut dia narkoba, percuma ditelepon terus. Cukup dibacakan Al-Fatihah. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang bagus. Makanya ibu-ibu sering tak ajarin Bu, kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah. Hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang cangkemnya cerewet kelewat bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet, ngomel aja terus, deketin jidatnya itu Pak, Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya itu. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia, karena mengagetkan. Jadi bacakan Fatihah jadilah. Ada cerita ibung cek saya Pak. Ibu saya kan punya adik bungsu. Nah, kita manggilnya ibung cek, ibung kecil, boleh lah kalau bahasa Jawa ya. Jadi ceritanya bicik kalau orang Palembang itu. Jadi menjelang ajal kan nggak bisa ngomong.
Udah drop banget, sudah ingdal muhtadar, sakaratul maut, nggak bisa ngomong. Tiba-tiba ngomong, kihimi putihah. Untuk siapa, Bung? Itu buat almarhum, sebutinnya semua, Pak. Ya banyak yang kita kirimin itu. Dua lagi siapa, Bung? Dua lagi siapa? Ipahku, ipar saya. Oh, ingat istrinya Uwa. Istrinya ibunya Zaruni tadi yang nyuting ini, Pak. Sama ibunya yang satunya lagi, adik sepupu saya. Begitu dikirim Fatihah, senyum dia. Senang gale diuhang, lah banyak kundangan. Bahasa kitanya, senang mereka. Sudah banyak oleh-olehnya. Enggak lama wafat, meninggal dunia. Saat itu saya yakin bihaqil yakin dengan sebenar-benarnya yakin. Detik ini kita baca Fatihah, detik ini juga langsung sampai kepada yang wafat meninggal dunia. Kalau nggak percaya, bapak-bapak jajal mati dulu. Kita kirimin Fatihah, tolong kasih kabar ya Pak, nyampe apa enggak kira-kira. Jadi ini modalnya keyakinan. Nggak mungkin kan ibung cek saya itu bohongin saya. Gua kerjain, orang mau mati nggak mungkin guyon kan, nggak mungkin ngerjain. Detik itu dibacakan Fatihah, detik itu sampai kepada yang wafat meninggal dunia. Baik, yang kedua sekarang, yang kedua sedikit aja ya. Dua segmen yang saya sampaikan. Di bagian kedua ini, Bapak Ibu, saya hendak sampaikan di balik peristiwa wafatnya Bapak Haji Jamaluddin, ada peringatan bagi kita yang masih hidup. Tiba gilirannya kita pasti akan mati juga. Setuju nggak kira-kira? Ini yang harus kita sadari. Saya belakangan ini baca di Facebook, di medsos ya Pak, ulasan umur dari Mbah Maimun Zubair rahimahullah. Beliau ini waliullah Pak. Anaknya hafal Quran semua. Dan beliau bercita-cita wafat di Mekah dan ingin dimakamkan di dekat Sayyidah Khadijah, dan terkabul. Beliau wafat di Mekah dan dimakamkan di Jannatul Ma'la, bertetanggaan dengan Sayyidah Khadijah. Subhanallah. Makanya bagi saya sebagai santri, beliau adalah waliullah, bukan ulama biasa. Dan kelihatan dari anak keturunannya bagus semua, alim semua, anak-anaknya jadi ulama, orang hebat semua. Dalam urusan agama hebat anaknya, dalam urusan dunia juga, yang jadi wakil gubernur Jawa Tengah kan begitu, luar biasa. Mbah Maimun Zubair mengingatkan, usia manusia itu dilipatkan dari kelipatan 7, 14, 21, 28. Makanya bagusnya anak diajarin baca tulis kan umur 7 tahun. 6 tahun kecepatan, 5 tahun mah kecepatan. Kita aja belaga orang Indonesia cepet banget ngajarin anak. Makanya di barat itu nggak boleh Pak, anak umur 5 tahun, 6 tahun diajarin baca, nggak boleh, 7 tahun. Nah, umur 28 kata Mbah Maimun Zubair, orang itu harus menikah. Karena kalau tidak menikah ketuaan dia. Ada nggak pegawai BRI yang belum nikah? Bujang tua kalau belum nikah usia 28 ke atas. 28 ke 35 itu usia pekerjaan, harus punya pekerjaan. Apa aja pekerjaan yang nggak usah milih gajinya, nggak bisa milih kedudukannya, yang penting kerja, karena itu pembuka rezeki. Entah nanti kerjanya bakal jadi apa, wallahu a'lam. Yang penting usia 28 ke 35 jangan berpangku tangan. Itu pesan Mbah Maimun Zubair. Usia 35 ke 42 tanda kaya. Kalau engkau bakal kaya, kata Mbah Maimun Zubair, kelihatan di usia 35 sampai 42. Kalau usia 35 sampai 42 belum kaya juga, terima saja, berarti nasibmu enggak kaya. Tapi jangan kecewa ya Pak, enggak di saya, di anak keturunan saya. Begitu kalimatnya. Usia 42 ke 49 itu usia taubat, usia insaf. Jadi kalau sudah 49 tahun insaf. Jangan kayak kata pantun, sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka enggak tahu diri. Atau tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Nah usia 49 tambah 7 lagi 56, itu usia siap-siap menjemput kematian. Makanya BRI pensiunnya 56 tahun. Maksudnya begitu pensiun siap-siap mati. Usia 56. 56 ke 63 itu ajalnya. Seandainya orang usianya sampai 63 dikit, lebih dikit, maka dia bakal panjang umur.
Kalau sudah 63 lebih dikit, dia bakal panjang umur. 63 ke 70, dia bakal panjang umur. Ke 80 bakal panjang umur itu. Hanya saja ya jangan panjang-panjang amat lah. Nggak enak juga Pak. Bapak-bapak ingin hidup 100 tahun, nggak enak. Mata rabun, kuping budak, gigi ompong, stroke, bocor kelep. Stroke, bengek, prostat, asam urat, bocor kelep. Berak kencing di celana. Teman-teman udah mati duluan. Tetangga yang seleting udah pada mati. Bini aja udah duluan. Akhirnya kawin lagi cari bini muda. Tapi kemudahan. Karena repot ngurusin, sudah tua cerewet pula. Istri telat ngambil anduk marah. Istri telat bikin teh marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Ngerepotin orang aja. Makanya bapak-bapak kalau sakit jangan cerewet ya. Didoakan sedemikian rupa. Artinya Bapak Ibu, cepat atau lambat kita semua pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya ajalnya, batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak akan mampu menundanya walau sedetik. Wala yastaqdimun, dan mereka tidak akan mampu memajukannya. Pilihan kita dalam hidup ini bukan lari dari kematian, tapi pilihan kita dalam hidup ini memilih mati husnul khotimah. Allahumma amin. Ya kayak yang di Wai Halim ya Pak, meninggal lagi sujud sholat subuh, subhanallah. Bukan kiai, bukan ustaz. Sujud yang terakhir di dalam sholat subuh. Kiai aja belum tentu loh Pak mati kayak gitu. Ustadz Ferdinand di Gedong Air Langkapura ya Pak ya, lagi ngimami sholat taraweh wafat meninggal dunia. Yang di Gang Darussalam Ustadz Ahmad ngimami sholat Jumat wafat meninggal dunia. Ustadz Muhammad Sofyan, bapaknya teman saya, nama teman saya Sofwan. Nah bapaknya wafat sedang mimpin doa. Ketika kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah, wafat meninggal dunia. Wafil akhirati hasanah, pas kalimat itu wafat meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin di Malang sedang ceramah, wafat meninggal dunia. Saya juga mau lah Pak lagi ceramah mati itu. Tapi jangan sekarang. Karena bini saya masih muda soalnya. Khawatir nanti kawin lagi ya. Ya kalau mantan ustadz itu masih boleh dikawin Pak. Yang nggak boleh itu istri Nabi, nggak boleh. Kalau mantan kiai boleh. Mantan istri uje boleh. Dapat kabar Umi Pipik kawin lagi, ribut bapak-bapak se-Indonesia. Merasa ngapa nggak sama saya aja. Kecewa laki-laki se-Indonesia ini. Balik lagi bahwasanya kalau nggak bisa kita mati husnul khotimah, pilihlah yang kedua. Mati sudah dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Nah ini penting, saya ingin closing dengan bahasa ini. Begini Pak, Nabi minta kepada Allah, ya Allah kata Nabi, terimalah taubat umat. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat setahun sebelum ajalnya. Nangis Nabi Pak. Apa kamu nangis Muhammad? Ya Allah, kalau itu ketetapanmu, umatku pasti masuk neraka semua. Lo ngapa? Nggak sempat mereka bertobat ya Allah. Terlalu jauh jaraknya. Ya sudah kata Allah, setengah tahun. Kalau bisa jangan kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang taubatnya sebulan sebelum ajalnya. Itu pun gara-gara masa pandemi, taubat dia. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang bertobatnya seminggu sebelum ajalnya. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi ada ya Allah umatku itu yang sehari lagi mau mati baru tobat dia. Ini gara-gara mendengarkan ceramah malam ini taubat, besok mati taunya dia Pak. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu
kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah, boleh nggak minta sekali lagi? Abis ini saya nggak akan minta lagi. Baik Muhammad, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu nggak boleh minta lagi. Silahkan minta. Mohon ya Allah, kata Nabi, pepetkan lagi. Kalau begitu Muhammad, saya kabulkan, ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Oi, nangis Nabi, Pak. Saking terharunya, saking bangganya, Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Allah yang selama ini kita sembah. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Sekali lagi, semoga Bapak Haji Jamaluddin dimuliakan di kuburnya, istri beliau diberikan kekuatan dan kesabaran. Buat Farhan ya, sama Ayunya, sama Ayunya, adiknya. Farhan anak keberapa? Terakhir ya, sama Ayunya jaga mamah dengan baik, karena ini merupakan keramat peninggalan dari papa tercinta. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.